Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai laporan hasil analisa rencana pengembangan sistem terhadap Game Zone Arcade. Next. Nah, berikut anggota kelompok kami, di mana ada saya Nugi Nugraha, kemudian ada Syauki Zaidan, dan Muhammad Dias Girgani. Next. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri hiburan dan rekreasi. Salah satu industri yang mengalami perubahan signifikan adalah bisnis game arcade. Seiring dengan kemajuan teknologi, aplikasi berbasis barcode telah menjadi solusi yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dengan game arcade. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana penggunaan aplikasi berbasis barcode dapat memberikan manfaat signifikan dalam bisnis game arcade. Next. Berikut adalah poin-poin yang akan kelompok kami bahas, di mana ada analisis permasalahan, ada proses to be, as is, dan metode pengembangan sistem, serta nanti juga ada hasil pengembangan prototipe-nya. Next. Pertama ada analisis permasalahan, di mana dalam analisis permasalahan ini kami menemukan bahwa penggunaan kartu dalam game arcade ini memiliki beberapa masalah seperti biayanya yang cukup tinggi, kemudian keterbatasan aksesibilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merekomendasikan penggunaan aplikasi berbasis barcode sebagai solusi yang lebih efisien dan murah. Next. Untuk selanjutnya, proses as is yang akan dijelaskan oleh Saudara Dias, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan proses ASIS. Berikut adalah gambar dari proses ASIS. Dan berikut adalah proses langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pengguna datang ke tempat arcade. Langkah yang kedua, lalu jika pengguna tidak mempunyai kartu, maka pengguna harus membuat kartu dan mengisi saldo secara paket yang ada di katalog harga untuk bermain. Langkah ketiga, petugas membuatkan kartu dan mengisi saldo yang dipilih pengguna. Langkah keempat, jika pengguna mempunyai kartu, maka bisa langsung memilih permainan. Langkah kelima, setelah memilih permainan, pengguna dapat menempelkan atau menggesek kartu di mesin permainan yang ingin dimainkan. Langkah keenam, setelah memilih permainan, pengguna dapat menempelkan atau menggesek kartu di mesin permainan yang ingin dimainkan. Langkah ketujuh, jika saldo cukup, maka pengguna dapat segera memainkan permainan. Langkah kedelapan, lalu jika saldo tidak cukup, maka pengguna harus mengisi saldo ke petugas. Berikutnya, lalu jika saldo tidak cukup, maka pengguna harus mengisi saldo ke petugas. Lalu permasalahan sistemnya. Yang pertama, keterbatasan kartu fisik. Yang kedua, keterbatasan dalam pengisian ulang saldo. Yang ketiga, kehilangan atau pencurian kartu. Yang keempat, kesulitan pelanggan dalam membawa kartu. Yang kelima, keterbatasan dalam pelacakan data. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dias. Untuk selanjutnya ada proses to be yang akan dijelaskan oleh Saudara Sauki, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan proses sistem usulan untuk proses to be yang kami usulkan. Di berikut adalah ada swimlane yang lebih simpel daripada proses as is sebelumnya, di mana mungkin boleh di next, di mana langkah-langkahnya jadi cuma 5 langkah, yaitu pengguna datang ke game zone. Lalu jika pengguna mempunyai akun, maka pengguna dapat langsung memilih permainan atau mengisi saldo via apps atau via petugas yang bertugas. Lalu jika pengguna tidak mempunyai akun, maka dapat membuat akun via apps, lalu dapat mengisi saldo via apps atau via petugas yang bertugas, lalu dapat langsung memilih permainan. Jika saldo tidak cukup, maka pengguna bisa mengisi saldo via apps atau via petugas yang sedang bertugas. Jika saldo cukup, maka pengguna dapat langsung memainkan permainan. Lalu, keunggulan sistem yang
kami usulkan adalah yang pertama adalah kemudahan akses. Dengan menggunakan aplikasi berbasis barcode, pelanggan dapat dengan mudah mengakses saldo mereka dan bermain game arcade. Lalu, efisiensi operasional, pengguna aplikasi berbasis barcode mengoptimalkan proses operasional bisnis arcade. Pengelola arcade tidak perlu lagi mengelola stok kartu fisik atau mesin pengisian ulang saldo. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang mendukung transaksi menggunakan barcode. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Aplikasi berbasis barcode memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan kartu fisik. Pelanggan dapat melindungi saldonya atau akunnya seperti sidik jari atau PIN. Yang keempat, ada pengumpulan dan analisis data yang lebih efektif, yaitu aplikasi berbasis barcode memungkinkan pengelola arcade untuk mengumpulkan data pelanggan dengan lebih efektif. Informasi seperti preferensi game, frekuensi kunjungan, atau durasi bermain dapat tercatat dengan baik dalam sistem kunjungan. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas dan inovasi. Penggunaan aplikasi berbasis barcode memberikan fleksibilitas dan ruang untuk inovasi dalam bisnis game arcade, di mana pada aplikasi ini nantinya eh, para pemain bisa menikmati beberapa fitur seperti fitur ranking, lalu fitur promo, event, dan mengetahui game yang sedang dilombakan. Lalu selanjutnya, metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem bisnis arcade yang mengadopsi aplikasi berbasis barcode, kami mengembangkan sistem, namun untuk saat ini kami hanya mencapai bentuk prototipe desain UI UX aplikasi Android yang kami rancang untuk menjadi sistem untulan yang sebelumnya kami jelaskan dalam presentasi ini. Selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil prototipe. Di sini saya akan share screen. Oh, kepada saudara Dias, tolong di screen. Berikut adalah desain aplikasi Android yang telah kami desain. Ini merupakan tampilan onboarding atau tampilan pertama kali install. Lalu di sini pengguna bisa masuk atau daftar. Kita mencoba daftar dulu. Nah, ketika daftar, terus memasukkan email, kita lanjutkan, lalu memasukkan nama, lalu memasukkan nomor telepon, lalu di sini verifikasi nomor telepon, verifikasi kode email, di sini verifikasi ID wajah, lalu di sini atur kata sandi selanjutnya. Lalu ketika telah terdaftar, bisa memencet mulai. Nah, di sini merupakan halaman home screen. Di sini ada game list. Sebenarnya ini game list artinya adalah game-game arcade yang ada di mall atau game arcade di sana. Nah, di sini ada diskon promo dan mungkin lebih interaktif untuk penggunanya. Jika kita pencet di sini ada notifikasi dan beberapa event. Lalu kita ke profile. Ini ada profile. Lalu di sini jika kita ingin bermain, kita cukup pencet ini yang di tengah barcode. Lalu kita scan, lalu di sini akan muncul game apa yang kita scan gitu di arcade-nya. Sebagai contoh, ini Flappy Bird. Lalu kita bisa memilih beberapa akun virtual, kartu virtual. Nanti lanjutkan password, lalu nanti si mesinnya otomatis bisa dimainkan dan saldo berkurang. Lalu jika ingin top up, kita pencet top up, lalu pencet transfer bank. Nah, di sini bisa dipilih beberapa nominalnya. Pencet top up sekarang, lalu di sini otomatis, dan di sini langsung selesai. Dan sekian demo
prototipe yang telah dibuat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syauki yang telah menjelaskan proses to be serta mendemokan aplikasi yang kami rancang. Selanjutnya, next, boleh ke slide yang terakhir. Selanjutnya ada kesimpulan di mana dalam era digital yang terus berkembang ini, perubahan dan inovasi menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing dalam bisnis. Pengembangan sistem bisnis arcade yang menggantikan penggunaan kartu dengan aplikasi berbasis barcode merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi. Melalui analisis permasalahan yang terkait dengan penggunaan kartu fisik dalam bisnis game arcade, serta solusi yang diusulkan dengan menggunakan aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi ini memberikan keunggulan dan manfaat yang signifikan. Namun perlu diingat bahwa pengadopsian aplikasi berbasis barcode juga membawa tantangan. Pengelola arcade harus memastikan infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan data yang kuat, dan dukungan teknis yang baik untuk menjaga kinerja dan keandalan aplikasi. Selain itu, perubahan dalam sistem bisnis juga dan kebiasaan pelanggan juga harus dikelola dengan baik untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan memastikan transisi ini lancar. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.